Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas sedikit tentang kekalahan Indonesia dari Thailand di Piala Final ya, AFF tadi malam. Ini membuat satu pelajaran ya, karena kita tahu bahwa pertama rakyat Indonesia terlihat pesimis dari kekalahan ini karena melihat bahasa-bahasa yang ada di media-media itu semuanya hampir menyampaikan satu pesan pesimisme terhadap kelanjutan final ini. Tapi bukan persoalan kalah dan menang Indonesia ya, tapi yang ingin saya screenshot itu pada aspek karakter bangsa Indonesia atau karakter kebanyakan orang lah di Indonesia ini. Memang ada semacam sindrom pesimisme gitu ya, ada satu penyakit pesimis gitu ya, yang diwariskan dari mungkin dari nenek moyang kita juga ya, tentang jiwa yang pesimis, karakter yang pesimis, perasaan kalah dan lain sebagainya. Padahal kita tahu Indonesia masih punya waktu untuk mengembalikan itu di leg kedua. Tapi termasuk teman-teman yang juga aktivis media menyampaikan pesan yang sama, bahwa berat sekali memang, tapi jangan kemudian tidak ada jalan atau menutup jalan atas kemenangan Indonesia di leg kedua. Jadi dari aspek psikologi memang ada semacam kegalauan ya, atau semacam sindrom fatalis gagalitus lah istilahnya Profesor Azumardi Azra itu. Karena Indonesia bukan hanya hari ini yang kalah dari Thailand di Piala AFF, tapi pada beberapa kesempatan sebelumnya Indonesia juga mengalami kekalahan beberapa kali ya. Ini semacam tadi ya, istilah sindrom fatalis gagalitus ya, karena sering mengalami kekalahan, sering mengalami kegagalan yang akhirnya menjadi sindrom gitu ya, satu perasaan yang seolah-olah akan pasti terjadi kegagalan, pasti terjadi kegagalan, pasti terjadi kekalahan begitu ya. Dalam ilmu psikologi, seorang orang tua gitu ya, orang tua itu ada yang perfeksionis, yang memang mengekspektasikan anak itu perfeksionis gitu ya. Dia menekan anak itu supaya berprestasi, sehingga anak kadang mengalami dorongan atau mengalami semacam tekanan dari orang tua yang punya karakter perfeksionis. Artinya anak ditekan harus menjadi yang nomor satu, padahal semua anak tidak memiliki kemampuan yang diinginkan atau yang diekspektasikan oleh orang tua. Kemudian yang kedua, ada orang tua yang memiliki karakter pemarah gitu ya. Artinya kesalahan atau emosi orang tua kadang dilampiaskan kepada anak, sehingga anak merasa minder dan merasa takut salah. Melakukan A takut dimarahin, melakukan B takut dimarahin. Akhirnya membuat si anak menjadi serba salah dan menjadi pendiam. Kenapa? Karena takut dimarahi sama orang tuanya. Itu juga menutup kreativitas anak. Nah, maksud saya yang pertama, karakter perfeksionis kadang juga dibutuhkan, tapi yang berlebihan, perfeksionis yang berlebihan atau disebut dengan perfeksionis defensif, itu juga tidak bagus terhadap perkembangan perilaku anak. Ini nanti saya kaitkan dengan bagaimana kemudian kita gitu ya, kenapa kemudian selalu pesimis gitu ya dengan keadaan yang seperti ini, padahal waktu masih ada untuk mengubahnya.
Lalu selain juga orang tua yang perfeksionis, kemudian orang tua yang pemarah, tapi juga ada orang tua yang pesimis gitu ya. Orang tua yang pesimis. Nah, pesimisme ini menjadi satu penyakit sebenarnya ya, yang kita alami atau penyakit yang berada dalam jiwa kita yang tidak bisa kita biarkan begitu saja. Akhirnya kita harus mengubah pesimisme ini menjadi optimisme gitu ya, menjadi optimisme. Nah, ini yang harus dalam konteks Piala AFF yang tadi malam ini yang harus ada, yang harus diucapkan di ruang-ruang publik, sehingga para pemain kita, kesebelasan kita itu memiliki motivasi atau dorongan-dorongan yang positif untuk kemudian mengubah keadaan ini menjadi lebih baik gitu ya. Ini kemudian saya coba untuk menyampaikan hal ini dalam rangka janganlah kemudian kita mempush atau mempublish ucapan-ucapan yang berbau pesimistis yang lahir mungkin ya dari ekspektasi yang tinggi, karakter perfeksionis dari seluruh bangsa Indonesia, atau juga dari beberapa pelaku-pelaku media gitu ya, awak media di ruang-ruang publik. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi mental gitu ya, mempengaruhi mental pemain. Maka untuk mengubah ini gitu ya, maksud saya untuk mengubah karakter secara umum kita ini yang terlalu pesimis, yang terlalu perfeksionis dan pemarah, ini memang melalui kebiasaan-kebiasaan pendidikan kita di rumah, ya kan, orang tua dan anak, lingkungan dan anak, kemudian keadaan atau proses pendidikan kita di sekolah atau disebut dengan pendidikan formal. Juga jangan harus gitu ya, jangan harus perfeksionis, jangan. Tidak boleh juga menjadi guru yang pemarah, tidak boleh juga menjadi guru yang pesimis. Nah, kita ini harus moderat di dalam proses pendidikan kita. Jangan terlalu perfeksionis, jangan terlalu pemarah, dan juga jangan terlalu pesimis. Sehingga ujung-ujungnya adalah ketertekanan gitu ya. Tertekan akhirnya menimbulkan satu perasaan tadi, sindrom fatalis gagalitus itu, yang menjadi satu penyakit sebenarnya yang harus dihapus gitu ya, yang harus diubah dalam paradigma anak-anak kita itu. Coba kita lihat permainan Indonesia tadi malam itu menunjukkan satu ketertekanan menurut saya. Antara pemain satu dan pemain yang lain itu merasa takut salah. Kenapa? Karena mereka merasa harus perfect, harus kemudian harus menampilkan performa yang di atas ekspektasi atau sesuai ekspektasi bangsa Indonesia yang luar biasa ini. Jadi ayo kita kemudian mengembalikan ini pada satu yang moderat lah istilahnya, moderat di dalam melakukan motivasi, moderat di dalam mengharapkan sesuatu, jangan terlalu over perfeksionis dan juga pesimis. Kenapa? Karena masih ada jalan. Lihat atau contoh para pemain-pemain bola di luar negeri yang umumnya semuanya optimis walaupun mereka tertinggal jauh, tapi bisa mengembalikan keadaan yang lebih baik. Saya kira itu ya, kita mulai mengubah paradigma pendidikan kita di rumah atau di sekolah dengan paradigma karakter gitu ya, karakter guru, karakter orang tua yang tidak terlalu perfeksionis defensif ya, yang atau over perfeksionis harus A atau harus B begitu ya, atau jangan menjadi karakter pemarah dan juga karakter pesimis. Nah, 3 karakter ini harus kita ubah untuk mengubah gitu ya masa depan anak kita di Indonesia, juga dalam mengubah pola atau prestasi persepak bolaan Nusantara atau nasional ke arah yang lebih baik gitu ya.
Saya kira itu yang mungkin menjadi masukan dan saran. Hulunya adalah proses kita atau paradigma kita di dalam melakukan edukasi kepada anak-anak kita di rumah dan di sekolah. Salam Indonesia sukses.